Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita, lanjutan daripada surah Al-Maidah yang sekarang insyaallah kita akan membahas ayat keempat. Jadi silakan dibuka. Saya tidak memperbanyak muqaddimah karena waktu subuh ini kita waktunya pas-pasan. Langsung saja kita buka ayat keempat, kita baca dulu sebelumnya. Al-Maidah ayat keempat. Baik, kalau sudah kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Tayyib. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad, madza, apa-apa yang uhillalahum,
dihalalkan bagi mereka. Maksudnya siapa mereka yang bertanya ini? Sahabat Rasulullah ya. Qul ya. Maka Allah perintahkan di ayat ini, katakan wahai Muhammad, uhilla, dihalalkan lakum, bagi kalian, at-thayyibatu, yang baik-baik. Maksudnya makanan, kan nanya sahabat ini ya. Wa ma 'allamtum, dan apa yang 'allamtum, kalian ajari, minal jawarihi, ya dari jawarih itu binatang buas atau binatang pemburu, mukallibina, ya yang dilatih untuk berburu. Jadi jawarih binatang-binatang buas ya atau binatang pemburu, mukallibin yang dilatih untuk berburu, tu'allimunahunna, kalian mengajarinya. Jadi ada binatang pemburu yang diajari berburunya ya, sudah diajari. Ada, jadi kayak anjing pemburu sudah ada coachnya, sudah ada pawang yang mengajarkannya. Mimma, ya dari apa yang allamakumullah, Allah telah mengajarkannya kepada kamu ya. Fakulu, maka makanlah bagi kalian, mimma dari apa-apa, amsakna, ia tangkap ya. Jadi boleh makan yang hewan buruan yang kita ajarkan, tapi ya untuk ya yang dia tangkap kita boleh makan. Fakulu, ini kata Allah dalam ayatnya, maka makanlah, berarti boleh ya. Mimma amsakna, dari apa yang ia tangkap, alaikum, atas kalian ya. Jadi yang ditangkap binatang buruan untuk kita itu boleh dimakan. Wadhkurusmallahi alaihi, ya, dan sebutlah nama Allah atasnya. Jadi ketika lepas itu buat binatang harus disebut bismillahnya, baru dia berburu, diajarkan kita di atas nama asma Allah gitu ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'u, sangat cepat, al-hisabi, hisabnya atau perhitungannya ya. Nah, jadi ini ayat sebenarnya jawaban dari ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah melarang beberapa item untuk dimakan dan beberapa perbuatan yang haram. Mayat, bangkai, darah, binatang yang mati tanpa disembelih, jatuh, kena tanduk ya, atau dipukul. Nah ya kan, kemana kita sudah bahas tuh berbagai macam variabel matinya binatang, semua tak boleh ya, termasuk yang dipotong dalam rangka perlombaan jahiliyah, yang disembelih untuk nama berhala, nggak boleh ya. Yang boleh apa saja yang dialirkan darahnya melalui az-zabaih at-thayyibah, penyembelihan yang az-zabaih namanya, at-thayyibah yang baik, yang sesuai dengan koridor syariat ya, yang dikeluarkan darahnya mengalir dengan baik, itu diperbolehkan ya. Tapi di item ayat nomor 3 itu kan banyak larangan, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Dan kebanyakan yang dilarang itu, kata Imam Ibnu Katsir, minal khaba'ith ad-darrah li mutanawaliha. Kok kata orang gini, kok Islam susah betul sih, banyak yang dilarang. Darah orang Korea suka dibikin sosis, kita tak boleh makan. Daging kalau dia tak disembelih baca basmalah nanti tak boleh makan, sayang daging terbuang. Ayam ketabrak mobil, sayang nggak dimakan, kan bisa jadi ayam geprek katanya ya. Kalau diketabrak mobil dia bukan ayam geprek, ayam mejret namanya
Tidak boleh makan yang dipukul, yang jatuh. Kenapa sih? Kok bikin repot? Dilarang-larang, bebaskan aja, kan dagingnya sayang terbuang. Nah, sebagian orang berpendapat seperti itu. Padahal apa-apa yang dilarang oleh syariat itu pasti mengandung maslahah. Kalau kata Pak Wapres tadi malam, maslahah itu kemaslahatan, kebaikan untuk umat manusia. Oh, jadi yang dilarang tuh memang gak baik kalau dimakan. Iya, binatang yang tidak disembeli, darahnya tidak mengalir keluar, daging kurang sehat, ya, toksin-toksinnya nggak terbuang, nanti akan memberikan side effect untuk badan kita. Makanya ketika Allah larang, tadi malam kan Pak Wapres bilang, pokoknya hakam hukum syariat itu pasti maslahah, ya, pasti muhkamah, penuh dengan hikmah-hikmah. Syariat itu pasti ada hikmah. Ya, kenapa kita nggak boleh makan daging BABI? Padahal itu kalau dilihat di YouTube mukbang pork, ya, katanya pork belly, perutnya babi itu enak kali. Ustadz macam pernah coba aja bilang enaknya, belum pernah juga. Enak kali katanya begitu. Ya, tapi ada sesuatu yang ad-darrah, kemudorotan kalau dimakan. Di ujung-ujung zaman ini baru ketahuan. Apa tuh? Cacing pita tak bisa mati walaupun direbus, walaupun digoreng, walaupun dipenyet. Cacing pita tuh nggak mau ikut penyet pula dia, ya. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, yang dilarang itu mengandung al-khaba'ith ad-darrah li mutanawaliha. Al-khaba'ith itu kan, ya, kalau doa kayak masuk kamar mandi, khaba'ith, jadi segala-gala yang jelek, yang buruk, ad-darrah, bisa memudaratkan li mutanawaliha, untuk orang yang mengkonsumsinya. Nanti kalau kita sudah tadabbur syariat, oh iya ternyata hikmah atau hikam min syariatillah, ya, hikmah-hikmah dari syariat Allah, kita tidak boleh makan yang tadi itu supaya badan kita tak rosak, supaya kita nggak konsumsi zat-zat yang mengandung efek negatif untuk badan. Jadi diatur tuh supaya kita makan yang thayyibat, yang bagus-bagus. Jangan sampai masuk ke badan orang Islam illa thayyibat, kecuali yang baik-baik saja. Ya, binatang yang tadi sembelih dengan baik, binatang yang ada unsur cacingnya tak boleh, yang bangkai tak boleh. Kenapa? Supaya badan kalian sehat. Itulah, ya, hikmatun min hikamis syariatil Islam, di antara salah satu hikmah dari hikmah-hikmah syariat Islam. Ya, karena tadi malam Pak Wapres itu mengutip perkataan Ibnul Qayyim tentang asy-syari'atul Islam, ya, fihi al-hikam wal maslahat. Syariat itu mesti ada hikmahnya, pasti ada unsur maslahatnya untuk kita, termasuk pengharaman beberapa item syariat makanan. Hikmahnya pasti ada, tidak mungkin tidak. Ya, sekarang saya tanya Bapak Ibu, isu tentang babi ada cacing pita, apakah dari zaman dulu sudah ada? Dari zaman sahabat sudah dibahas belum? Belum kan? Waktu dulu mereka istislam aja, ya udah, kata Quran jangan, kami tak makan, kata Nabi haram, kami tak makan. Kemudian zaman bergulir, ada yang namanya apa namanya? Mikroskop, ya. Mikroskop, ilmu sains, alat untuk melihat mikroba yang paling kecil. Ternyata ketika dilihat, diolah begitu, diteliti, bahkan yang telitinya bukan
semua orang Islam, banyak orang-orang non muslim juga. Oh iya, ternyata di daging babi ini cacingnya tak bisa hilang. Nah kita yang bilang, oh itulah hikmahnya. Alhamdulillah Allah telah buka tabir-tabir ilmu itu dengan ilmu sains, yang mana ketika syariat itu diteliti, ketika dilarang mesti ada kemudaratnya buat badan, mesti ada. Kenapa hikmahnya kita dilarang makan itu? Supaya kita tidak sakit apa-apa. Itulah yang terkandung, ya. Nah setelah itu kan banyak larangan, barulah sekarang dibahas tentang yang boleh apa. Oleh karena itu, ya, Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Ibnu Hatim. Imam Ibnu Hatim ini salah satu, ya, Syekhul Hadis, ya, yang mutasyaddid, yang ketat kalau menelurkan perawi, ya. Bahkan banyak ulama yang mengatakan Imam Bukhari itu mutasyaddid, Imam Ibnu Hatim itu lebih mutasyaddid lagi. Dia tidak mau ngambil kecuali riwayat-riwayat yang sahih, yang qawi, yang sabat, yang kuat. Imam Ibnu Hatim. Nah ternyata ada satu riwayat dari Imam Ibnu Hatim yang menjadi sababun nuzul ayat ini turun. Jadi ketika turun ayat sebelumnya tentang ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, sahabat Nabi itu datang kepada Nabi. Lantas mereka bertanya, makanya ayat pertama tadi awalnya apa? Yas'alunaka, ya kan? Mereka bertanya kepadamu, ya kan? Yas'alunaka kan awalnya kan? Nah apa yang mereka tanya? Ya Rasulullah, qad harramallahu al-maitah. Nah, ya Rasulullah, kan di ayat-ayat yang turun Allah sudah melarang kita makan maitah, jenis-jenis binatang yang kategorinya bangkai. Kami tak boleh juga makan daging babi, kami tak boleh yang sembelihan ini karena ini dan itu yang tidak sesuai kriteria syariat penyembelihan. Maka sahabat bertanya, famadza yahillu lana minha? Maka lantas ini yang tak boleh, yang boleh apa? Yang boleh apa? Ya. Nah, inilah pertanyaan para sahabat yang menjadi sababun nuzul, sebab ayat ini turun. Fanazalat, ya, kata Imam Ibnu Katsir dalam riwayat Ibnu Abi Hatim ini, maka turunlah yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka. Jadi ini nggak boleh. Ya udah, sekarang mana rulesnya, mana koridornya yang boleh kami makan, supaya nggak salah makan, supaya nggak tabrak hukum, supaya nggak rusak badan. Maka Nabi suruh jawab, qul uhilla lakumut thayyibat. Nabi katakan, yang dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, ya. Nah maka apa ini yang baik-baik? Nah ini ilmunya yang mau kita dalami. Apa yang disebut at-thayyibat? Yang boleh dimakan itu apa? Kan harus ada koridornya. Nah dalam Ibnu Katsir beliau mengatakan, yakni menukil Ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair, ketika menafsirkan at-thayyibat yang baik-baik boleh kalian makan itu, apa itu? Yang pertama, az-zabaihal halal at-thayyibah lahum. Ya, az-zabaih, zabaih itu jamak dari zabihah. Sembelihan al-halal, yang boleh, yang halal, at-thayyibah, yang baik. Apa contohnya sembelihan halal yang baik? Yang disembelih secepat-cepatnya, yang disembelih hulqum dan marinya dipotong, darah-darah yang mengandung toksinnya terbuang, ya, yang bukan bangkai, yang tidak mengandung cacing pita.
Dan semua yang baik-baik untuk kamu, lil badani walid dini, untuk badanmu atau untuk syariat. Karena ada makanan yang efeknya untuk badan, ada juga efeknya untuk agama. Apa diantaranya? Kalau makan, ya ini kata sebagian ahli hikmah ya, kalau makan daging babi, kalau makan daging anjing yang haram, yang panas, yang nggak bagus, itu agak lebih ngeyel orangnya dikasih tahu. Karena kan itu ya ada hal-hal yang khobaith, yang jelek, yang buruk, yang setan itu nongkrong di situ, dimakan, dia masuk ke badan. Yang punya badan untuk perintah kebaikan susah. Itu namanya efek ad-din, agama. Kalau efek al-badan, fisik ya tadi sudah dibilang, cacing dan lain-lain. Ya, dari bakteri, dari mikroba, dari sesuatu yang tidak menyehatkan bagi badan. Jadi ini penafsiran yang pertama dari Sa'id bin Jubair, at-thayyibat itu apa? Az-zabaih al-halal at-thayyibah. Sembelihan-sembelihan yang halal, yang baik. Ya. Nah, kemudian penafsiran berikutnya dari Muqatil ibn Hayyan. Apa sih yang dimaksud uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik? Ya. Ternyata Muqatil ibn Hayyan yang namanya sering dinukil dalam Ibnu Katsir, beliau mengatakan yang disebut yang baik-baik adalah ma uhilla lahum min kulli syai'in an yusibuhu wa huwal halal minar rizqi. Pokoknya apa-apa yang baik yang dihalalkan bagi kalian, yang tidak menimpa sesuatunya yang buruk, seperti tadi binatang yang darahnya tak keluar, dipukul jatuh, ya, yang semua itu halal dan merupakan rizki bagi kalian. Ya. Akhirnya ditanya lagi, Imam Ibnu Katsir menukil, pernah juga ya, yang apa sih supaya orang jelas yang dimaksud dengan thayyibat, makanan yang baik-baik, yang pokoknya bersih, gak kotor. Kenapa begitu Imam Ibnu Katsir? Beliau menukil Imam Az-Zuhri pernah ditanya tentang minum al-bauli ya litadawi, minum air kencing untuk penyembuhan. Pernah dengar nggak? Ini ada penyembuhan, terapinya minum air seni. Ditanyakan Imam Az-Zuhri, boleh nggak minum air kencing untuk penyembuhan? Maka beliau mengatakan laisa huwa minat thayyibat. Air seni bukan thayyibat, dia nggak bagus, dia racun, dia kotor. Maka tidak dihalalkan bagi kalian. Ya, jadi nggak boleh kita mengkonsumsi walaupun dengan dalih pengobatan sesuatu yang jelas-jelas buruk untuk badan. Jangan. Ya. Nah itu ya, maka ya inilah yang disebut dengan thayyibat. Selanjutnya apa kata Allah? Wa ma 'allamtum minal jawarihi, ya, dan apa yang kamu ajarkan minal jawarihi, dari binatang buas. Ya. Nah sekarang binatang buas atau binatang buruan itu apa saja? Nah, dalam Ibnu Katsir beliau mengatakan ya, yang disebut dengan al-jawarih yaitu ya minal kilab. Kilab itu artinya anjing, ya, wal fuhud, ya, kemudian burung elang. Nah, jadi burung elang itu di orang Arab sekarang suka miara elang, Pak. Keren-keren, Pak. Lihat di YouTube tuh. Dan itu bisa nangkap kadrun dia. Tahu nggak kadrun? Kadal gurun. Kadal gurun tuh bukan istilah lawan politik lah. Wah, ini gawat ini ya. Kadrun itu bahasa Arabnya dob. Nanti cari di Google, di YouTube. Huruf do sama huruf ba. Nah itulah kadal gurun, memang ada di gurun, bukan dukungan politik itu kadrun itu. Kadal gurun namanya ad-dob. Kadal atau biawak di padang pasir yang Nabi tak suka makan, tapi nggak diharamkan dalam Islam. Cuman Nabi nggak doyan. Siapa yang paling doyan? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini hobinya kalau kita makan bakso ceker, ayam geprek,
Kalau Khalid bin Walid ini sukanya kadrun rebus. Ya, Khalid bin Walid. Nah, burung elang kadang-kadang dipakai untuk sebagian orang di sana untuk menangkap kadrun itu, kemudian kadrunnya dikonsumsi. Ya, makanya yang disebut dengan al-jawarih, ya, yang dimaksud dengan binatang pemburu itu minal jawari itu apa saja? Tadi yang pertama saya bilang, ya, al-kilab. Kilab ini jamak dari kalbun. Kalbun itu artinya anjing, ya. Kaf lam ba, ya. Beda dengan kolbun. Ya, jangan sampai salah sebut nih, ya. Nanti gara-gara kita bilang mau ikut pengajian apa, manajemen kalbu, manajemen anjing nanti. Jangan, harus betul lafaznya, manajemen kolbu. Ditanya sama Ustaz Najmuddin tuh, ya, beliau ini kan jagoannya nahwu shorof Sidogiri. Qalbun wa kalbun farqun, ya. Jadi jangan sampai salah, kan ada orang bilang manajemen kalbu, ya, kalbu. Harusnya manajemen qalbu, ya. Kilab. Al-fuhud. Nah, fuhud ini jamak dari fahad. Apa arti fahad? Macan. Ternyata macan dipakai memburu oleh orang Arab, dan sampai sekarang iya, kalau lihat video sultan-sultan Qatar kan, kalau kita kan biaraannya apa? Meong. Iya kan, orang Arab lihat videonya, nah, dia nggak main dia sama yang namanya kucing meong, dia makanya wow gitu ya. Makanya kalau dia mau ngerjain temannya datang, dilepas tuh macan tutul. Kadang-kadang citah dipiara sama orang sultan-sultan Dubai itu, ya, lupa sedikit kasih makan, tuan rumah lewat. Kan dia nggak boleh lapar tuh, ya. Sementara kita orang Indonesia memelihara macan aja izinnya aja susah tuh. Kayak siapa, Alsat Ahmad itu kan, yang punya apa namanya, punya harimau, namanya siapa lupa saya, Ehsan, ya. Alsat Ahmad di YouTube itu kan punya namanya Ehsan. Itu sampai izin penangkaran di rumah aja susah. Tapi kalau sultan-sultan Arab jangan heran, mereka punya macan tutul, nggak ada wibawanya lagi di rumah, macan tutul main. Macam tak punya taring dia, ya. Dan ternyata al-fahad jamaknya al-fuhud boleh dipakai untuk berburu selama dia diajari. Kemudian as-syukur. Syukur ini nama dari soker. Soker ini maksudnya adalah elang atau burung-burung katoir, ya, seperti burung pada biasanya, tetapi bisa dipakai untuk berburu, ya. Nah, kemudian ini yang diajarkan boleh selama ketika dia dilepaskan dan dia sudah diajari cara berburu oleh tuannya, ya, sehingga ketika dia menangkap, dia gigit, dia kasih ke tuannya, ya. Dan tadi binatang-binatang ini yang harus dilatih secara khusus, dan memang sampai sekarang terbukti binatang-binatang tadi itu, Pak, banyak dilatih oleh orang-orang yang memeliharanya dan mereka bisa dilatih, ya. Walaupun khilaf para ulama itu tentang misalnya ada macan atau ada anjing pemburu, ya, kemudian dia memburu satu hewan unggas misalnya, kemudian unggasnya dimakan oleh dia separuh, apakah kita boleh makan? Ada ulama yang bilang tidak boleh, ya, fa innahu yas'udu li nafsiha, karena dia tangkap untuk dirinya, bukan untuk tuannya dia makan, kecuali yang dia tangkap, dia gigit, dia kasih ke kita. Nah, itu baru buruan yang dia tangkap untuk tuannya, ya. Jadi itu yang diperselisihkan para ulama. Tetapi saya banyak baca hadis-hadis, ya, maka hadis-hadis Nabi pernah bilang utruk ma yakul, ya, walakum ma baqiya. Kata Nabi begini, kalau binatang buruanmu gigit terus dia makan sebagian dari dagingnya, biarkan yang dimakan, biarin, jangan diambil, biar dia makan, yang sisanya boleh kamu konsumsi, ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di situ ada kata-kata mukallibin, ya.
mukallibin, ya, yang memang khusus untuk dilatih berburu. Tu'allimunahunna, yang kalian ajarkan binatang-binatang itu, mimma 'allamakumullah, dari apa yang Allah telah ajarkan kepada kalian. Jadi Allah ajarkan binatang buruan itu kenapa boleh? Karena pertama, makannya kita yang atur, bersih itu binatang. Yang kedua, dia berburu memang mengabdi kepada tuannya, ya, maka ini perkara yang diperbolehkan. Nah, apa kata Allah? Fakulu mimma, maka makanlah dari apa yang amsakna alaikum, ya, ditangkap mereka bagi kalian, tapi syaratnya wadhkurusmallahi alaihi, wadhkurusmallah, sebutlah nama Allah atasnya. Kapan? Ketika kamu melepas macan untuk berburu yang kau latih, ketika kau melepas anjing yang kau latih untuk berburu, ketika kau melepas elang untuk berburu. Kalau elang saya lihat pernah matanya tuh dikasih penutup supaya dia nggak lihat kiri kanan tapi fokus. Ya, ada penutupnya, dia nggak bisa lihat kanan kiri, dia fokus ke depan. Karena elang itu kan punya diameter melihat yang cukup luas rotasinya, maka ditutup supaya dia fokus ke depan. Mirip kayak kacamata kuda lah begitu ya, supaya dia fokus ke depan, tidak terpalingkan dengan kiri dan kanannya. Ya, tapi dengan syarat, ya, perkara-perkara ini dilakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam hadis banyak Nabi mengatakan, ya. Salah satunya Nabi mengatakan ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya, tentang hewan buruan, ya, sahabat ini meriwayatkan, sa'altu Rasulullah an saydil bazi, aku pernah tanya sama Nabi tentang buruan anjing, boleh nggak? Boleh. Cuman Nabi kasih di antara syariatnya, kasih koridor, boleh selama anjingnya bukan anjing hitam. Nah, jadi salah satu syaratnya adalah bukan anjing hitam. Ya. Kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan, ya, bahwasanya al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu sebagian besar jelmaan dari syaitan. Maka di antara anjing buruan yang boleh dilakukan dipakai adalah anjing yang bukan kalbul aswad dalam hadis, bukan termasuk anjing hitam. Yang merah, yang coklat itu diperbolehkan, ya. Dan ini di antara keindahan syariat Islam, diperbolehkan dan biasanya dipakai di negeri-negeri yang di gurun, di buru-buruan, ya, di tempat-tempat pegunungan, lereng-lereng gunung yang memang harus berburu. Nah, kita Indonesia termasuk iklim tropis yang banyak, ya, dari unsur-unsur pertanian ladang, alhamdulillah, ya. Makanya orang kita nggak terlalu jago berburu seperti orang-orang, ya, di daerah sana. Nah, maka ini yang diperbolehkan. Wattaqullah, dengan kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya, ya, Allah itu maha cepat perhitungannya, ya. Nah, di antara hikmah terakhir ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ini luar biasanya min fadaili ashabi Rasulillah, keutamaan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu apa? Pokoknya hidupnya untuk perut saja harus ikut apa kata syariat, ya kan? Sampai mereka ini dilarang, oke, ini dilarang, kami nggak makan. Mereka saking detailnya apa? Lantas yang boleh kami makan apa? Dia tanya kan ayat ini sehingga ayat ini turun, ya kan? Ya Rasulullah, qad haramallahu alaina al-maitah, kami sudah diharamkan mayat. Fama yuhillu lana minha, lantas apa yang halal bagi kami? Itu hebatnya sahabat, tidak akan memberlakukan makan pun kecuali harus ikut syariat jalurnya. Kalau Allah tak kata boleh, mereka tak makan. Hebatnya itu sahabat. Ini harus jadi giroh mental kita dalam beragama. Kalau Allah bilang tidak, kita tidak. Kalau belum ada izin dari Quran, kita nggak izin, kita nggak lakukan. Itulah kehebatan sahabat, sampai
Sudah dijelaskan yang ini haram, nanya, lantas apa yang uhillalana, apa yang dihalalkan bagi kami? Itu hebatnya sahabat. Nah kalau umat akhir zaman sebagian bilang apa? Sudah dibilang haram masih disikat. Coba. Sudah dilarang masih dibantai juga. Udah jelas haramnya. Lihat sahabat. Masuk perut saja harus diseleksi. Mana ayatnya? Nah, kalau kita ini apa? Ayat udah terang benderang, Ustadz sudah jelaskan tafsir, tapi dihantam juga. Kenapa? Syahwat nafsu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sayang, enak, gitu. Sampai ada orang Islam ngejek-ngejek makan kulit babi kan? Ya akhirnya dia ketangkap. Ya, karena nggak bisa nahan nafsunya, nggak boleh itu. Khomer sudah dilarang, dibilang nggak boleh, masih juga minum. Itu dekat rumah saya di Batu Tujuh tuh. Ya Allah ya Rabbi. Tadi aja subuh lewat, ada orang-orang minum arak, satu kumpulan suku-suku tertentu lah ya. Warnanya putih itu, putihnya bukan kayak putih sirup leci, tahu Pak? Ya, minum itu hari-hari dekat rumah saya tuh. Sudah dilapor RT. Minum apa tuh Bang? Ah, itulah. Iya, kami kira itu kalau bilang husnudonnya sirup leci, tapi macam orang bodoh pula kita bilang sirup leci. Ya, pagi-pagi pun ada tuh sambil main catur, sebelah kirinya tua. Aduh, ini luar biasa. Ya, dan bukan semua juga non muslim, ada juga yang muslim, padahal sudah jelas dilarang, tapi masih ditabrak. Hebatnya sahabat, mereka bertanya sama Nabi, minta petunjuk. Nabi, lantas apa yang halal bagi kami? Kita harusnya seperti itu. Kalau di dalam aturan Quran tidak dibolehkan, ya kita ikutlah istislam kita. Kalau Allah bilang halal, baru kita makan. Itu baru mental kita patuh terhadap syariat Islam. Hidup kita berkah kalau begitu. Ya. Nah, kalau kita nih kadang-kadang mumpung sayang Ustaz, ya, barang-barang yang diharamkan tuh kadang dihantam juga. Makanya saya pesan Bapak Ibu, sekarang itu kita kan sudah kaji nih ayat 3 ayat 4 tentang kategori unggas, sembelihan. Jangan sembarang beli. Ibu-ibu nih beli ayam, beli daging, tolong selektif. Ibu harus pastikan itu daging, itu unggas disembelih dengan cara Islam. Macam mana caranya ibu pastikan itu? Macam mana? Yang paling gampang. Yang paling gampang ada cap sertifikasi halal MUI. Saya belinya di pasar, ada juga kan outlet daging, dia tulis kan halal MUI-nya besar-besar kan di pasar kan, ya. Tapi nggak ada Ustaz, tanya sama yang jual, Bang, ini betul nggak sembelihnya? Siapa yang nyembelih? Halal ini, betul ya? Kalaupun dia bohong, yang penting kita sudah bertanya. Jangan sembarangan. Kayak saya lihat ada waktu saya dulu di salah satu mall di CCC, ada orang beli nugget kiloan. Nugget kiloan, ini murah nih Pak, murah. Ya. Nah, dagingnya tuh dari mana? Takutnya dari bangkai-bangkai yang digiling kan? Jangan sembarang beli. Saya pun kadang beli, tapi bukan nugget kiloan, kentang kiloan. Kalau kentang tidak mungkin disembelih, kan dia bukan hewan. Nah, itu boleh. Jadi jangan. Ibu-ibu yang dagang sosis, bapak ibu yang suka beli anaknya sosis bakar, ya, pastikan sosisnya itu siapa yang dia beli di mana. Nanti kalau dia beli sosis yang kiloan yang murah ternyata darah hewan. Jangan. Ya, makanya kalau beli yang bermerek, yang lisensi, yang BP POM, apalagi bersertifikat halal. Nah, kalau Bapak Ibu beli daging ayam pastikan kalau bisa disembelih depan kita atau memang dia terjamin terpercaya. Seperti contohnya saya kalau beli ke sana, ya kalau istri kalau beli ayam potong kan dipastikan dulu gitu ya, disembelih dengan baik. Atau ke toko-toko yang terjamin, ini punya Pak Haji ini, punya Pak Haji ini, yang terjamin pastikan. Jangan sampai masuk ke rumah kita, ke perut keluarga kita sesuatu yang haram. Kenapa? Ya, ad-darah lil badan wad din, memudaratkan badan dan agama kita ke depan. Saya kira itu. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Mana tuh? Mana orang? Kehalang podium, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam.
Ya tinggal dicuci aja Pak, dicuci ya sebagian, ya dihilangkan najisnya dengan cara mensucikan najis, kemudian sudah. Walaupun ada sebagian ulama binatang buruan tuh hukumnya beda. Ya, binatang buruan tuh hukumnya beda. Tapi kalau memang khawatir ya dicuci saja, dicuci sesuai dengan syariat. Kita nih kalau kena jilat anjing itu sebenarnya nggak usah panik-panik sekali, santai aja. Tinggal cuci pakai air 7 kali, pakai tanah, selesai. Kalau kita khawatir betul, ya. Jadi sesuatu yang sudah ada solusi dalam syariat, kita tidak usah merasa sulit. Alhamdulillah ditunjuki oleh Quran dan hadis. Jadi ya kalau ada anjing, anjing, sono, sampai kayak begitu kan, sampai ditendang-tendang anjingnya begitu. Dia makhluk Allah juga. Ada orang yang ada anjing kelaparan, jangan kasih makan, dia tuh binatang najis gitu, sampai mati dibiarin. Jangan, ya perlakukan saja dia seperti biasa. Kan terkena kita, ya cuci dengan syariat 7 kali, 1 kalinya dengan tanah sedikit, dah selesai masalah. Ya susah, gitu Pak ya. Nanti kita bahas detail kalau memang kita perlu bahas binatang tunggangan itu kategorinya apa. Udah masuk suruk belum? Jam berapa tadi? 6:05. Oke, pas. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.